Hai, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang konfigurasi dasar dari iOS router dan switch, termasuk di dalamnya adalah hostname. Cara memberikan konfigurasi keamanan sederhana pada LAN konsol, LAN virtual, terminal, dan banner. Pertama, kita bikin dulu routernya. Oke, on off sudah nyala. Kita klikkan tab CLI, kita tunggu beberapa saat. Di sini ada sebuah router kosong yang belum terkonfigurasi sama sekali. Kita masuk dulu, no, lalu enter. Oke. Saya di sini akan memberikan nama hostname-nya pada konfigurasi berikut ini. Masuk dulu ke privilege exec dengan mengetikkan enable atau ena. Lalu kita masukkan configure terminal. Oke, kita udah masuk. Kita masukin hostname-nya dengan mengetikkan hostname. Untuk di sini kita berikan nama hostname-nya yaitu Budiluhur. Karena saya berasal dari Budiluhur, jadi ya seperti cinta kampus lah. Enter. Perhatikan di sini hostname telah berubah menjadi Budiluhur, sehingga perubahannya langsung secara instan. Selanjutnya, saya akan memberikan keamanan pada line konsol, yaitu perintahnya line konsol 0. Maaf. Oke, kita sudah masuk. Kita berikan passwordnya. Di sini saya memberikan password yaitu Cisco. Karena ini mata kuliah Cisco, jadi untuk password pertama yaitu Cisco. Enter. Untuk mengaktifkan, kita lakukan login. Berhasil. Sekarang saya akan memberikan password untuk line virtual terminal. Kita aktifkan line VTN 0 sampai 4. Maksudnya dari 0 dan 4 adalah dari line 0 hingga nomor 4. Maka totalnya 5. Sehingga kita telnet atau SSH masuk itu menggunakan satu line. Menggunakan sebuah router untuk telnet, lompat keluar juga menggunakan satu line virtual terminal. Sehingga memberikan password yang sama ke semuanya merupakan langkah yang baik. Oke, di sini akan memberikan password. Tapi sebenarnya memang benar untuk memberikan password yang sama, tetapi di sini saya memberikan password yang berbeda yaitu virtual. Karena untuk mengingat jadi line konsol itu Cisco dan virtual. Enter, kita lakukan login untuk mengaktifkan. Oke. Dengan demikian diamankan, saya akan exit. Oke, di sini kita minimize dulu. Kita masuk untuk ke penggunaan dari komputer. Hubungkan dengan kabel konsol. Pilih konsol. Pilih RS233. Klik. Cari tab desktop. Kita lakukan terminal karena ini hanya emulator. Oke, kita sudah masuk. Kita exit dulu. Oke, kita sudah exit. Jika saya enterkan, dia akan menanyakan user access verification password. Voila.
Jika saya masukkan karakter yang salah di sini, maka dia akan menanyakan lagi. Perlu diingat, password tidak akan muncul di layar. Saya masukkan password, yaitu pada password line console yang tadi saya sudah masukkan, yaitu Cisco. Nah, keamanan untuk berpindah dari user exec ke privilege exec masih belum diamankan. Ketikkan enable. Maka kita bisa memberikan keamanan tambahan di situ. Dari emulator ini, saya akan mengakses langsung dari router. Saya pindahkan ke emulator ke router, balik lagi. Kita aktifkan di sini. Masuk, configure, terminal. Oke, kita sudah masuk. Enable, kita akan memberikan password di sini, yaitu enable password class. Maksudnya di sini adalah enable di sini adalah perintah untuk password, dan password perintah enable-nya password adalah untuk enable ini, dan class adalah passwordnya sendiri. Nah, kita klik enter. Sudah dimainkan saat ini. Saya exit. Saya disable. Kita isikan passwordnya sesuai dengan keinginan kita, yaitu class. Enable. Masuk. Di sini bisa dilihat dia meminta password. Kita masukkan password yang tadi sudah kita amankan, yaitu password class. Sudah diketahui, password di sini tidak mengenkripsi. Untuk mengenkripsi, kita gunakan perintah secret. Bukti bahwa tidak dienkripsi dapat diketahui saat saya menuliskan show running bisa dilihat di situ ada tulisan enable password class dengan hostname Budi Luhur. Bisa dilihat bahwa password line console adalah Cisco. Jadi siapapun yang bisa mengakses router dan bisa membuka konfigurasi running config atau startup config, maka passwordnya bisa terlihat. Supaya lebih aman, saya akan memberikan perintah secret class. Configure terminal. Enable secret class. Oke, di sini udah aktif. Kita exit dulu. Disable. Kita masuk lagi. Show running. Saya salah memasukkan, harus kita enable dulu. Maaf. Di sini dia minta password. Sepertinya class. Oke, benar. Saya masukkan show running config. Bisa dilihat, passwordnya tidak akan terbaca. Tentu saja, nanti saya akan masuk password ini. Secret merupakan langkah yang baik dan bijak untuk digunakan sehingga dienkripsi. Baik, selanjutnya saya membuat banner. Banner ini hanya untuk memberikan informasi umum. Ketikkan configure banner. Masukkan banner. Banner di sini diawali dengan crash. Lalu berikan pesan Anda di sini. Contoh,
pesan Anda di sini. Contoh pada rute pusat. Enter. Munculnya banner hanya pada diakses awal. Saya coba keluar di sini. Exit. Disable. Oke. Kita masuk. Enable. Dia meminta password. Punya pas. Ya, benar. Kita coba show running. Bisa dilihat bahwa itu tidak dapat diakses dari user execute. Harus diakses dari privilege execute. Maaf, ternyata saya salah masukkan. Di sini saya mencoba untuk exit. Nah, saya exit. Oke. Nah, baru kelihatan. Bisa dilihat bahwa itu tidak dapat diakses dari user execute. Nah, dia akan memunculkan banner di sini. Kita masuk. Oke. Saya salah masukkan password. Oke, salah. Oke. Maaf. Kita ketikkan enable. Sudah masuk. Maaf sebelumnya saya agak pusing. Untuk password yang pertama tadi yang ada banner, ini hanya bisa diakses oleh privilege execute yang berisi password yang line console. Dan yang kedua, yang saya barusan masukkan ini adalah password yang virtual terminal. Kita kasihkan sini show running config. Maaf, salah. Oh, saya salah masukkan. Maaf. Bisa dilihat. Konfigurasinya dapat dilihat di sini sudah saya berikan, termasuk informasi tentang banner di sini. Oke, saya enter. Nah, ini dia. Termasuk password untuk line console dan virtual terminal. Nah, saya akan tunjukkan lagi show startup config. Ketik show startup config. Show startup config. Oke. Is not present. Artinya tidak ada. Belum ada config startupnya. Berarti kalau routernya dimatikan atau terjadi kegagalan listrik, maka konfigurasi kita akan hilang semua. Oleh karena itu, kita akan menyimpannya ke dalam start config. Ketikkan copy running config startup config. Dia menanyakan tempatnya untuk start config. Jika iya, maka kita akan ketikkan enter saja. Oke, sudah terkonfigurasi, maka dengan demikian kita berhasil menyimpan konfigurasi berjalan ke dalam konfigurasi startup. Lalu, setelah ini berhasil, isi dari show start config akan persis dengan running config. Jangan lupa untuk menyimpan konfigurasi kalian karena jika tidak pada saat router di reload akan mengalami kegagalan power akan hilang. Untuk melihatnya ketikkan show startup config. Benar, berhasil. Sudah terkopi sama seperti yang tadi.
Benar kan? Baiklah, demikian video dari saya. Mohon maaf jika banyak yang salah saya katakan dan banyak yang saya salah emulatorkan. Terima kasih.